Sebelum kita lanjut videonya, pastikan kalian sudah mengklik tombol like pada video kali ini. Nyalakan semua tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik setiap kami mengupload video-video terbaru. Di beberapa video saya sebelumnya banyak yang mempertanyakan kenapa tidak termasuk salah satu penerima bantuan sosial pemerintah. Padahal katanya termasuk keluarga miskin, keluarga tidak mampu dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas bantuan sosial yang bisa sahabat sosial dapatkan dengan syarat hanya harus termasuk keluarga miskin terlebih dahulu. Jadi kalau sahabat sosial bukan termasuk keluarga miskin, jangan pernah berharap untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, subsidi listrik, bedah rumah, dan sebagainya. Karena syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut harus termasuk keluarga miskin terlebih dahulu. Namun sebelum kita lanjut videonya, saya ingatkan informasi ini diperuntukkan untuk keluarga yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi jika sahabat sosial tidak termasuk keluarga miskin, sahabat sosial bisa men-share informasi ini ke sosial media lainnya agar informasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang termasuk tetangga Anda. Oke sahabat sosial, selain bantuan PKH, bantuan apa saja yang telah disediakan oleh pemerintah pusat? Nah, di video kali ini akan kita bahas beberapa bantuan sosial pemerintah yang disalurkan melalui beberapa kementerian. Termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan beberapa kementerian lainnya. Bansos yang akan saya bahas ini adalah bansos reguler. Jadi tolong dibedakan bansos reguler dan bantuan khusus. Jadi bansos reguler adalah bansos yang sedari dulu ini sudah disalurkan pemerintah sebelum kita dilanda pandemi COVID-19. Maksudnya bantuan-bantuan reguler adalah bantuan yang sudah disalurkan pemerintah di mana bantuan tersebut diperuntukkan untuk seluruh keluarga prasejahtera atau keluarga miskin yang ada di Indonesia. Kalau bantuan khusus itu adalah bantuan yang disalurkan selama pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita bahas bantuan tersebut, kita akan membahas kategori keluarga miskin yang ada di Indonesia yang layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang akan kita ulas pada video kali ini. Nah, kalau kita merujuk dari peraturan Kementerian Sosial atau peraturan Menteri Sosial tahun 2018 tentang kategori keluarga yang termasuk keluarga miskin, itu ada 14 kriteria. Jadi ada 14 kriteria yang termasuk keluarga miskin. Di antaranya yang pertama adalah luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua, jenis lantai tempat tinggal itu terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan. Yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia, kayu yang berkualitas rendah, atau tembok yang tanpa diplaster. Yang keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau WC. Nah, bersama-sama dengan rumah tangga yang lain. Yang kelima, sumber penerangan rumah tangga itu tidak menggunakan listrik. Yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur, mata air yang tidak terlindung, sungai, atau air hujan. Yang ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah. Yang kedelapan, hanya mengkonsumsi daging, susu, atau ayam dalam sekali seminggu. Dan yang kesembilan, hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun. Jadi kalau satu setel pakaian dalam setahun itu bisa jadi membeli pakaian hanya pada saat lebaran. Yang kesepuluh, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Dan yang ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga atau suami ya biasanya, itu petani dengan luas lahan 500 meter persegi atau setengah hektar per orang. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulannya. Dan yang ke-13, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga itu tidak sekolah atau hanya tamat SD atau tidak tamat SD.
Yang ke-14, tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000 seperti sepeda motor, baik ini dikredit ataupun tidak dikredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Nah, untuk termasuk keluarga miskin, jadi sahabat sosial hanya cukup memenuhi 9 kriteria tersebut. Nah, sekarang coba cek dari 14 kriteria tersebut, apakah sahabat sosial termasuk keluarga miskin yang memenuhi 9 dari 14 kriteria ini. Kalau ya, seperti yang sering saya jelaskan, sahabat sosial harus terdaftar dulu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, karena ini akan menjadi rujukan data pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial. Jadi sekalipun sahabat sosial termasuk keluarga miskin, keluarga terlantar, kalau tidak terdaftar dalam DTKS, itu jangan pernah mengharapkan bantuan sosial. Jadi sahabat sosial yang tidak terdaftar dalam DTKS ini tidak akan punya peluang sama sekali untuk mendapatkan bantuan sosial. Namun untuk cara daftar di DTKS ini, sahabat sosial bisa mengklik beberapa video saya sebelumnya atau bisa mengklik video saya yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat sosial, bantuan reguler pemerintah itu tidak hanya bantuan PKH. Jadi banyak yang mengatakan, Pak, saya tidak mendapatkan bantuan sama sekali padahal sudah termasuk keluarga miskin atau keluarga prasejahtera. Pertanyaan ini sering saya dapatkan di sosial media, baik itu di Facebook maupun di beberapa sosial media lainnya, dan termasuk pada saat saya melakukan pendampingan di lapangan. Nah, sahabat sosial, bantuan pemerintah tidak dan bukan hanya bantuan PKH. PKH ini hanya salah satu bantuan yang dimana diperuntukkan untuk keluarga yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia maupun penyandang disabilitas berat. Nah, bantuan ini juga hanya diperuntukkan untuk keluarga yang cukup miskin yang berada pada desil 1 dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Keluarga yang termasuk keluarga 10% termiskin di Indonesia. Jadi meskipun punya anak sekolah, punya ibu hamil, tapi kalau bukan termasuk keluarga termiskin di Indonesia, jangan pernah mengharap bantuan PKH sama sekali. Selain itu, bantuan PKH juga cukup termasuk bantuan yang terbatas. PKH itu hanya memiliki kuota 10 juta keluarga di Indonesia. Jadi selama kuota ini masih mencukupi 10 juta, itu tidak akan ada penambahan, terkecuali ada yang sudah sejahtera, ada yang sudah mampu, atau ada yang sudah mengundurkan diri atau dikeluarkan. Nah, nantinya baru ada penambahan. Nah, melalui video ini juga saya berharap partisipasi sahabat sosial apabila mendapatkan kasus di lapangan. Misalnya ada keluarga yang sudah mampu, sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan, tapi masih terus-menerus mendapatkan bantuan. Sahabat sosial bisa langsung melaporkan ke dinas sosial setempat atau bisa melaporkan dengan cara seperti ini. Di video ini saya jelaskan. Silahkan dicek videonya. Nah, saya kembali ke pembahasan utama. Nah, sahabat sosial, bantuan sosial pemerintah itu bukan hanya PKH. Ada banyak bantuan sosial pemerintah yang disalurkan berdasarkan kategori yang sahabat sosial miliki. Tapi ini pun harus terdaftar dulu dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah bantuan sosial BPNT, di mana bantuan ini adalah bantuan pengganti raskin atau rastra. Namun sudah berubah nama dan sistem penyalurannya kalau tidak salah sejak tahun 2018 itu berubah, yang dimana dulu bantuan ini hanya memenuhi kebutuhan karbohidrat sahabat sosial seperti beras. Nah, sekarang bantuan ini disalurkan dengan menggunakan cash transfer melalui kartu KKS-nya, dimana nominal bantuannya itu 200.000, penerimanya diperbolehkan untuk membeli dan memilih sesuai kebutuhan pangannya. Nah, selanjutnya bantuan program Indonesia Pintar. Untuk bantuan ini itu khusus diperuntukkan keluarga yang memiliki kategori anak sekolah, baik itu SD, SMP maupun anak SMA. Nah, untuk bantuan ini itu tidak merata, nominalnya tergantung dari kriteria yang sahabat sosial miliki. Jadi misal punya anak SD, bantuannya tidak sama dengan nominal bantuan yang diterima untuk anak SMA. Nah, dan untuk bantuannya ini berbeda dengan PKH. Kalau PKH disalurkan 4 kali dalam setahun, untuk ini hanya disalurkan dalam 2 kali dalam setahun. Nah, selanjutnya bantuan program Indonesia Sehat. Nah, sahabat sosial mungkin mengenalnya dengan sebutan Kartu Indonesia Sehat atau BPJS gratis untuk keluarga prasejahtera atau keluarga miskin.
pemerintah memberi jaminan kesehatan kepada seluruh keluarga prasejahtera melalui program ini. Caranya pemerintah membayarkan ke pihak BPJS iuran sahabat sosial. Nah, jadi BPJS itu ada dua macam. Ada yang dibayar secara mandiri, ada juga yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi sahabat sosial yang memiliki kartu seperti ini dan tidak membayar itu karena pemerintah sudah membantu sahabat sosial untuk membayarkan BPJS sahabat sosial. Nah, selanjutnya subsidi listrik. Nah, untuk subsidi listrik atau subsidi energi ini, saya pikir beberapa dari sahabat sosial sudah merasakan manfaat dari program ini. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah full membantu keluarga yang memiliki daya 450 volt out, gratis 100%, dan menanggung 50% untuk kriteria keluarga pengguna 900 volt out. Selanjutnya, selain listrik, ada juga gas subsidi. Nah, sahabat sosial, selain bantuan-bantuan tersebut, pastinya sahabat sosial mungkin beberapa kali melihat ada bantuan bedah rumah. Untuk kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan ini, nah, untuk ini akan kita bahas khusus pada video yang lain. Namun juga saya ingin tekankan kepada sahabat sosial pada video kali ini, bantuan sosial pemerintah itu tidak hanya bantuan PKH. Ada banyak bantuan sosial yang telah disalurkan pemerintah yang sampai hari ini ternyata itu tidak kita anggap sebagai bantuan sosial. Seperti BPNT, KIS, KIP, subsidi listrik, bedah rumah, itu semuanya bantuan sosial pemerintah. Karena bantuan pemerintah cukup terbatas, jadi sahabat sosial bisa melaporkan apabila mendapatkan di lapangan keluarga yang sudah termasuk keluarga mampu namun masih terus mendapatkan bantuan. Ini sangat dibutuhkan partisipasi sahabat sosial untuk melaporkan agar kesempatan yang lain yang lebih layak untuk mendapatkan itu bisa terdaftar dan bisa memanfaatkan bantuan-bantuan pemerintah. Oke, sahabat sosial, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like-nya. Apabila punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sahabat sosial, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.